kita tidak akan melihat latar belakang. Latar belakang. Yang penting dia mau memajukan Partai Gerindra. Padahal berpolitik tidak perlu dana sebenarnya. Pemirsa, inilah tantangan berat kita untuk ke depan. 2024 ini ada bagaimana caranya untuk bergabung ke Gerindra. Karena Gerindra kita akan open dan terbuka. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama saudara-saudara saya di Kedewatan Gianyar, Ubud, Bali. Ya, Om Swastiastu. Ya, Bliwayan. Rahayu. Saya salam dulu sini untuk saudara-saudara di Indonesia. Kebetulan Jarak sudah ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo budaya, rahayu kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar, Bli? Sehat. Ya, saya tidak ada ombak, tidak ada angin ya. Terus saya mampir ke sini minta kopi ini kan. Ya, saya bercerita apa yang saya mesti harus saya ceritakan. Tentu ini ada isu-isu, Bli, karena kami kebetulan saya sendiri CEO dari Jarak Media Group mendengar isu-isu ya tentang politik karena saya tidak nyalon, tentu saya bebas kemana-mana ini kan, ketemu si A, si B, si C, mungkin silaturahmi tentu ini mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman. Di sebelah saya ini saudara Wayan Tagel, mantan wakil rakyat ya di provinsi sudah 2 periode. Tentu beliau memiliki ide-ide yang brilian terkait dengan masa lalu COVID kemarin dan sekarang end dari COVID. Apa yang mesti harus dilakukan karena kebetulan beliau adalah ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gianyar. Betul. Nah, pasti ada strategi-strategi untuk pemilu 2024. Kira-kira Pak Yan, ada nggak strategi untuk Partai Gerindra khususnya di Gianyar yang Pak Yan pimpin? Apa sih? Nah, ini kan mungkin barusan habis apa gitu ya, mungkin dijelaskan sedikit terkait dengan Partai Gerindra di Gianyar. Silakan. Siap. Pak Putu, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran kedatangannya. Pokoknya semua pondok kami, berteman, pondok saya yang seperti ini dan yang jelas berterima kasih atas kehadirannya. Nah, seperti apa yang ditanyakan tadi untuk Gerindra Gianyar khususnya Astungkaro. Sudah terbentuk semua sampai di desa lah ya. Sampai di desa Ranting kita sudah siap. Nah, dan kita juga mempersiapkan anak Ranting. Terima khusus baru kemarin kita untuk persiapan verifikasi dan untuk Sipol kita juga sudah lengkap dan kita sudah input ke pusat karena sistemnya melalui DPC, DPD dan langsung ke pusat. Ini kita dah secara keseluruhan kita sudah ada siap. Target nggak dari pimpinan pusat untuk mendapatkan berapa kursi dan lain-lain? Kalau masalah kursi pasti ada target yang harus dia minimal satu fraksi yang itu yang diinstruksikan, 1 ke provinsi dan 1 DPRI. Tunggu sebentar. Terus kalau Wayan sendiri gimana? Mau nyalon nggak lagi? Siap. Kita selaku ketua DPC ya pasti harus nyalon karena gimana pun kita akan memberikan satu support kepada calon-calon kita, sama kader-kader kita yang siap untuk maju dan siapapun. Kembali bukannya dari kader Gerindra saja, dari masyarakat pun yang mempunyai potensi dan keinginan untuk menjadi anggota dewan, baik itu tingkat 2, tingkat 1 atau pusat, kami Gerindra Gianyar siap memberikan fasilitas. Yang jelas kami terbuka. Gerindra Gianyar terbuka dari manapun, tidak mesti dari kader saja. Pemirsa, dari manapun. Bukan dari kader saja, dari masyarakat sipil biasa juga boleh. Siap. Ya tentu pasti ada diverifikasi lah kemampuan leadershipnya. Nanti kita akan mencari calon-calon sebanyak-banyaknya. Nanti yang menentukan ada di fit for test. Kita akan fit for test setiap calon yang
masuk di Partai Gerindra. Fit and proper test. Ya. Nanti fakta integritas lagi. Iya, dan fakta integritas. Kemudian juga kita tidak akan melihat latar belakang. Ya. Latar belakang. Yang penting dia mau memajukan Partai Gerindra, siap di Gerindra untuk memajukan Gerindra khususnya di Gianyar. Khususnya di Gianyar. Nah, tentu begini, karena artinya pemilih dalam angka Kabupaten Gianyar pasti Pak Yan sudah paham lah gitu ya. Karena situasi politik di Gianyar ini adem, ya sangat sopan dan santun. Saudara-saudara Gianyar ini ya beretika semua, apalagi di Ubud. Orang pada semuanya memikirkan pariwisata, bagaimana ekonomi ini kembali. Ya politik itu tidak nomor satu. Betul. Bagaimana menurut Pak Wayan, karena tentu wakil rakyat, sudah pengalaman Pak Wayan sebagai wakil rakyat di Gianyar, bagaimana caranya menghadapi situasi ini? Apakah ekonomi sudah kembali belum? Ya, ini kita lihat ya, dengan situasi dan kondisi sekarang, kita berbicara politik dengan situasi kondisi pasca COVID, ini dampaknya luar biasa. Tunggu sebentar, pasti bukan di Bali, seluruh dunia. Ya, tapi termasuk berpolitik pun ada dampaknya. Oh, seperti apa itu? Ya, karena kalau dulu kita dalam konteks pariwisata bagus, ekonomi bagus, orang berpikir untuk berbuat ke masyarakat dengan dia memiliki fasilitas. Nah, sekarang dengan kondisi fasilitas minim, nah ini berdampak banyak masyarakat kita juga merasa enggan. Kenapa? Banyak yang kami temui tidak ada dana. Padahal berpolitik tidak perlu dana sebenarnya. Tunggu sebentar, berpolitik tidak mesti harus dana. Tidak mesti harus dana. Gimana rumusnya itu? Kembali ke konteks ke rasa kita. Oke, rasa. Karena gimana pun kalau kita berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat, menambah aspirasi masyarakat, kalau masyarakatnya kita berikan pembelajaran tidak dengan konteks dana atau money politik, nah, kita harus gimana kita akan bisa memilih orang yang dipercaya, kemudian akan memberikan dampak, terutama khususnya membawa aspirasi-aspirasinya, tidak mesti dengan uang. Itu tidak maksudnya. Dengan uang, itu. Gitu. Berarti dia tuh betul-betul murni dengan rasa, dengan hati, betul menjadi ke orang ini nanti dia mempunyai komitmen untuk memperjuangkan aspirasinya. Nah, itu memperjuangkan aspirasinya. Saya jangan salah pilih. Sebab pasti ada namanya kos politik itu ada. Tapi tidak mesti kos atau dana dijadikan momok dalam berpolitik. Oke, tidak menjadi prioritas lah ya. Tentu rekod dari kandidat lah ya. Saya terkejut aja itu tadi, kenapa misalnya saksi, gimana caranya biar saksi ini itu kan kos politik itu pasti ada, itu kan kos politik namanya. Tidak dengan seperti apa yang kita alami kemarin, mungkin ini rahasia umum ya, yang tidak bisa kita lihat tapi tidak bisa dibuktikan. Tapi inilah nanti dampaknya juga tidak bagus terhadap, jadi dengan kos tinggi risikonya apa? Kalau kita lihat secara hukum ekonomi, kan harus mengembalikan ini dulu, baru bisa. Kalau memang tanpa kos minimum yang bisa kita lakukan, berarti dia tuh betul-betul hatinya tulus ke masyarakat untuk membantu. Hatinya tulus itu. Masih ada orang yang hatinya tulus ya. Nah, inilah cari yang gini, cari ya, masih ada ya. Karena masyarakat kebanyakan sering ditipu, itu bingung kita ya. Itu sehingga ini masih harus disampaikan ya. Ini perlu kita sampaikan. Image yang sudah negatif. Sekarang Bu Wayan hadir untuk membenarkan prioritas politik itu tidak mahal dengan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan aspirasinya nanti kalau duduk kan begitu. Pemirsa, inilah tantangan berat kita untuk ke depan. 2024 ini ada pilpres, pileg, kan? Bersamaan. Tentu ini membutuhkan talent yang tinggi, integritas kandidat-kandidat, karena pilpres, pileg. Nah, gimana caranya? Pasti pimpinan-pimpinan kalian sudah punya strategi itu. Ada lagi pertanyaan Bli Wayan, karena ini wilayah Gianyar ini wilayah seniman. Betul. Apa yang disampaikan itu memang betul juga, tidak mesti harus uang yang bicara, tapi dibutuhkan
humanisme, touching, turun ke daerah, artinya sentuhan, tetap komunikasi, pendekatan. Biar lebih hidup. Nah, kalau itu kan ilmu, teori daripada berpolitik. Tapi Gianyar ini sedikit berbeda, ya. Payangan berbeda, batu bulan berbeda, artinya lebih sana berbeda. Ya. Nah, bagaimana untuk Beliwayan ini mendapatkan tadi targetnya 1 praksi, ya. Tentu tidak mudah membalikkan telapak tangan, ya, masih harus kerja dan fokus, kan. Nah, langkah apa yang 1 kata, jargon apa Wayan lakukan supaya Wayan dapat itu. Nah, kalau nggak dapat, Bapak dapat sanksi nggak? Kan ini mesti harus apa ya? Kalau saya jadi kader itu, oh ditarget. Kalau nggak apa? Kalau iya apa? Iya dong. Nah, yang apa jelas itu? begini. Setelah saya sendiri selaku ketua DPC, karena kemarin kami jadi ketua DPC itu kemarin tahun 2018, ya. Itu kalau dulu karena terlalu dekat peralihan ketua, sekarang kita ada waktu untuk tahun 2024, ya. Kami bisa memilih dan memilah calon. Kemudian kita punya komitmen khususnya pada calon-calon, ya. Bagaimana kita sekarang di sistem gotong royong, tidak dengan single fighter. Nah, kalau dulu kita tuh kebanyakan single fighter, sekarang sistem kita gotong royong, ada dan tidak ada harus bersama. Kalau ada, mari kita bagi kepada teman-teman yang tidak lolos. Itu. Ini kita punya MOU komitmen sebelum DCT, kita sudah ada MOU sehingga apapun semua bekerja, semua bekerja dan semuanya mendapatkan hasil. Nah, ini jangan sampai didengar kan begitu. Ya. Ini strategi kalian ini kan. Nah, tentu ini mesti harus kembali ke diri bapak-bapak semua, ya, karena semuanya dari kita, oleh kita, untuk kita, bisa dijual di masyarakat atau tidak kan karma kalian masing-masing atau perbuatan kalian kepada masyarakat. Nah, artinya begini, karena Gianyar ini secara logis, ya, masyarakat yang sudah anak muda milenial ini sudah hampir 50% lah milenial, paham medsos, paham dan lain-lainnya. Apa ada rencana melalui program medsos untuk mempromosikan diri? Justru sekarang kita justru didorong untuk melalui IT atau teknologi, melalui medsos, kita memberikan sesuatu info kepada masyarakat. Terutama anak-anak milenial ini sudah semuanya sudah pasti dengan mensos, dengan cyber, kemudian dengan teknologi. Kita punya tim cyber. Nah, kita pun di masing-masing kecamatan kita punya cyber. Dan juga kita punya tim-tim khusus untuk mempromosikan Partai Gerindra di masing-masing wilayah. Nah, itu jadi inilah menjadi suatu strategi kita, karena kalau kita secara langsung mungkin 1-2 yang bisa kita lakukan, tapi dengan melalui medsos semua hampir 80% anak-anak muda itu sudah pegang HP, ada gadget, jadi otomatis dia akan bisa melihat dari sana. Baik, hampir semua mungkin strateginya sama ya, partai-partai yang ada, tapi nanti mudah-mudahan lolos. Nah, tentunya harapan dari partai-partai Gerindra, partai PDIP, atau partai Golkar tentu hampir sama lah ya. Tentu mereka punya konsep-konsep yang modern, yang digitalis ya. Terakhir, apa harapan beliau kepada masyarakat terkait dengan kepemimpinan beliau di luar daripada organisasi, di luar dari anggota Gerindra, bagaimana caranya untuk bergabung ke Gerindra? Karena ini adalah jargon penting atau ikon penting supaya mereka apa sih keuntungannya bergabung di Gerindra? Bisa nggak disampaikan itu kepada audiens, kepada masyarakat Gianyar? Kepada masyarakat Gianyar secara khususnya, mari kita kalau kita ketahui betul Gianyar sekarang sedang penguasaan dari penguasa ya. Kita pun ini merupakan satu semua partai itu baik ya,
baik, kemudian partai itu semuanya secara hukum juga sudah legalnya jelas. Nah, kemudian kembali kepada masyarakat untuk berani, ya berani apa? Membuka dirinya, membuka dirinya untuk bagaimana kita bisa membawa aspirasi kita kepada masyarakat secara umum melalui wadah-wadah yang ada ini. Ya, wadah-wadah yang itu udah poin aja beli Ya, untuk wadah bergabung. Gerindra. Nah, untuk bergabung dengan Gerindra. Harus tegas itu. Dengan wadah Gerindra, karena Gerindra kita akan open dan terbuka. Open dan terbuka. Ya, gitu. terbuka. Ya, Dan juga akan memberikan sesuatu apa? Kesempatan pada generasi-generasi, terutama generasi muda, nah, untuk bisa lebih dia mendapatkan kesempatan. Karena di Gerindra ini masih kesempatannya besar. Nah, kalau mungkin di sebelah sudah tertutup, sudah penuh apa dan lain, kenapa tidak kita harus mencari celah yang bisa kita manfaatkan, fungsikan untuk diri kita atau dari masyarakat yang ada keinginan untuk maju tahun 2024 kita berikan kesempatan. Oh, oke. Ini beli wayannya malu-malu, silakan bergabung ke Gerindra, gitu aja. Melalui kan? Gerindra lah. Melalui Gerindra lah kita mencari aspirasi itu, gitu kan? Ya. Kira-kira sedemikian rupa. Muter-muter promosi Gerindra untuk bergabung gitu, ya kan? Siap. Benar nggak? Ya. Itu. Tapi nah, masyarakat kan pasti begini, kita ada ketimuran kan? Ya, ketimuran itu. Masih ada ketimuran. Tidak bisa memaksakan kehendak. Ya. Tapi kembali, saya harapkan bagi masyarakat yang punya keinginan, Gerindra siap untuk bergabung ke Gerindra. Nanti di deskripsi ini nomor teleponnya beliau Wayan ini ya. Beliau Wayan Tagal ada, nanti kita isi supaya bisa komunikasi ya. Kira-kira demikian ya. Bincang-bincang saya ini sama orang politik, ngeri kita ngomongin politik ini dengan beliau Wayan Tagal dan saudara-saudara timnya. Tentu saya adalah manusia, bila mana ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besar. Demikian juga beliau Wayan, ada yang disampaikan saya wakili untuk meminta maaf. Dengan Agung Pramesandit yang akhiri Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua.